Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan chapter 8 tentang transformasi digital, khususnya terkait dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Oke, pada presentasi kali ini, saya dan rekan saya di sini, saya sendiri dengan Okta Erlisa, dengan NPM 24782090 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rekoven Bawah dari TRI 3A dengan NPM 2478-2006. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 dari kelas TRI 3A. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada slide pertama di sini tentang pendahuluan, yaitu transformasi digital nasional. Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Indonesia, seperti dikutip dari Kepemerintahan Kominfo tahun 2024, yaitu transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan bangsa. Artinya, di era saat ini, digitalisasi sudah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan agar Indonesia bisa terus berkembang dan bersaing secara global. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang dibahas, yaitu produktivitas digital dan kualitas hidup digital. Yang pertama, yaitu produktivitas digital. Kemampuan individu dan organisasi menghasilkan nilai tambah melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Nah, yang berarti kemampuan individu ataupun organisasi ini untuk menciptakan nilai tambah agar tambah melalui pemanfaatan digital. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat dari peningkatan efisiensi kerja melalui aplikasi digital seperti sistem otomatisasi dan kolaborasi online yang membuat pekerjaan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, di sini ada kualitas hidup digital. Kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang dipengaruhi oleh penggunaan dan adopsi teknologi informasi. Jadi, semakin baik pemanfaatan teknologi, maka kualitas hidup masyarakat pun akan semakin meningkat. Misalnya melalui layanan publik digital, akses pendidikan daring, hingga kemudahan transaksi ekonomi. Pemerintah juga memiliki target ekonomi digital Indonesia tumbuh dari 7,5% PDB pada tahun 2024 menjadi 18% pada tahun 2030. Target ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Next slide. Next slide. Next slide. Putri. Bisa nggak dijadiin play itu di kanan bawah ada minus di samping minus. Nah, ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini peran teknologi informasi dalam produktivitas.
Nah, secara umum, teknologi informasi memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inovasi, baik di sektor industri maupun layanan publik di Indonesia. Ada 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas digital. Yang pertama ada cloud computing, yaitu mempercepat bisnis melalui penyimpanan daring dan kolaborasi tim yang lebih efisien. Nah, teknologi ini tuh seperti contohnya tim perusahaan bisa bekerja sama dengan satu dokumen secara real time tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang kedua, di sini ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini tuh lebih banyak digunakan di sektor industri, pertanian, misalnya untuk sistem otomasi dan monitoring secara real time. Dengan IoT, efisiensi produksi meningkat dan kesalahan manusia itu dapat dikurangi. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI dan otomasi. Ya, yaitu teknologi AI yang mampu mengurangi pekerjaan manusia secara manual yang berulang serta meningkatkan kualitas layanan, seperti contohnya chatbot, layanan pelanggan, sistem prediksi cuaca, atau deteksi penyakit dengan AI di bidang kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri, penerapan teknologi ini tuh sudah berkembang, misalnya melalui Dewa Web, terus Telkom Cloud yang mendukung digitalisasi UMKM serta membantu perusahaan nasional beralih ke sistem berbasis cloud. Next slide. Next slide. Putri. Ini mungkin jaringannya nge-lag ya? Oh. Nah, oke. Pada slide kelima ini tentang program transformasi digital nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program strategi untuk mempercepat digitalisasi dan pemerataan akses internet di seluruh Nusantara. Beberapa program utamanya diantaranya yaitu yang pertama ada Palaparing, yaitu menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan setara optik nasional berkecepatan tinggi. Jadi dengan adanya Palaparing, daerah-daerah terpencil kini bisa mengakses internet yang lebih stabil dan cepat, sama seperti daerah perkotaan seperti itu. Yang kedua ada Satria 1, yaitu merupakan satelit internet yang berfokus pada daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, Satria 1 ini membantu pemerataan konektivitas di sekolah, puskesmas, serta kantor pemerintah di daerah yang belum terjangkau jaringan fiber. Yang ketiga, di sini ada satu Smart City program. Ini tuh bertujuan untuk mendorong efisiensi layanan publik dan membangun digital economy framework di berbagai kota di Indonesia. Dengan konsep Smart City, pelayanan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan berbasis data digital. Jadi, melalui 3 program utama ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih menikmati manfaat transformasi digital secara merata dan berkelanjutan. Oke, baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya silahkan. Oke, selanjutnya di sini ada telework.
revolusi cara kerja di era digital. Nah, sejak pandemi COVID-19, kalau kerja di Indonesia itu berubah total ya. Dulu semua tuh harus ngantor 9 to 5, sekarang konsepnya tuh telework atau kerja remote lah ya, kayak kerja jarak jauh seperti itu. Kemudian telework ini memungkinkan orang kerja dari mana aja, misalkan rumah, kafe, bahkan dari desa sekalipun. Ini bukan cuma soal fleksibilitas atau kemudahan, tapi juga efisiensi biaya, terutama buat perusahaan teknologi dan startup. Nah, di sini ada model kerja hybrid ya. Yang pertama ini pegawai ASN menerapkan sistem hybrid. Kedua, di sini ada startup dan perusahaan teknologi berskala besar, perusahaan-perusahaan besar. Ketiga, di sini ada freelancer digital melalui platform lokal dan internasional. Platformnya bisa aja kayak TikTok, Instagram, atau Twitter, dan lain-lain ya. Oh, ada nih platform lokalnya Seribulancer, Upwork, dan freelancer.com. Manfaat dan tantangannya dari telework ini tuh fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, dan tantangannya adalah disiplin kerja, etika digital, keseimbangan kehidupan pribadi. Mungkin tantangannya ini paling besar adalah di etika digital, karena banyak orang yang mungkin masih menyalahgunakan etika digital itu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada kesenjangan digital, tantangan keadilan teknologi. Eh, Meskipun perkembangan pesat, kesenjangan digital masih menjadi hambatan besar dalam pemerataan manfaat teknologi informasi di Indonesia. Masalah utamanya di sini ada status quo ya, QO ya, lebih dari 7.000 desa itu belum terhubung jaringan internet stabil dari Kominfo 2024. Artinya tuh anak sekolah di Jakarta tuh bisa belajar lewat AI gitu, bisa GPT. Tapi kalau anak di pedalaman Papua atau di desa-desa yang terpencil itu masih belum bisa buka Google malahan. Jadi ada kesenjangan juga gitu ya, kesenjangan AI lah. Terus juga dampak dari kesenjangan digital ini tuh jadi tidak merata gitu ya, pendidikan jadi nggak merata, jadi cuma di Jakarta doang nih anak-anak jadi pinter. Tapi untuk di desa-desa gitu jadi terbatas gitu ya, jadi kurang. Terus juga ekonomi digital tuh jadi timpang. UMKM di kota besar bisa jualan online. Tapi kalau di desa-desa itu nggak bisa gitu. Jadi perbedaannya cukup besar gitu ya. Kemudian di sini ada solusi solusi yang udah berjalan. Program Desa Digital Jawa Barat dan Internet Masuk Sekolah mempersempit kesenjangan akses. Jadi tuh kayak apa ya? eh, Program desa digital tuh mungkin dikasih internet gitu ya, masuk sekolah internet, tapi dia jadi mempersempit kesenjangan akses. Jadi semua mau desa mau kota gitu ya dikasih internet gitu. Internetnya semua merata ya, walaupun mungkin sinyalnya belum bagus-bagus banget gitu ya. At least udah ada dikasih sinyal lah, udah dikasih internet. Jadi nggak ada kesenjangan akses lagi gitu ya. Jadi semua bisa mengakses Google ataupun GPT gitu. Terus yang ketiga di sini adalah visi keadilan digital, pemerataan infrastruktur, literasi digital, dan ketersediaan perangkat terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Jadi di sini maksudnya adalah visi keadilan digital adalah mungkin pemerataan infrastruktur ya dengan cara membangun sebuah tower sinyal gitu ya supaya di desa-desa itu dapat sinyal, dapat internet, terus literasi digital, belajar-belajar dari e-book gitu ya, baca-baca dari internet, kemudian ketersediaan perangkat itu berarti handphone atau laptop yang terjangkau gitu ya misalkan untuk semua lapisan masyarakat. Jadi maupun di desa juga dia tetap bisa mengakses gitu karena ketersediaan perangkat yang terjangkau itu tadi gitu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi kesehatan digital, inovasi layanan. Nah, inovasi layanan digital tentang kesehatan ya ini ya. Dulu itu orang tuh harus antri di rumah sakit kan berjam-jam gitu ya. Nah, sekarang itu udah bisa sih cukup buka aplikasi ya, dokter datang ke layar kayak Halodoc ya. Halodoc tuh ada aplikasi kayak buat konsultasi, tapi kita tuh nggak harus secara langsung datang ke rumah sakit lah. Jadi secara online kayak keluhannya apa gitu tuh lebih efisien ya pastinya ya. Lebih menghemat biaya juga gitu kan, cuma butuh modal internet sama handphone doang gitu.
Nah, di sini tuh ini ya ada 3 ya. Nah, telemedicine. Nah, tadi ada Halodoc dan Halodokter ya kan memungkinkan konsultasi dokter daring tanpa perlu datang ke rumah sakit atau klinik. Nah, itu tadi udah dijelasin juga. Kemudian SIMRS, Sistem Informasi Kesehatan ya. SIMRS itu adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit dan kualitas layanan kesehatan pasien secara keseluruhan. Jadi mungkin gara-gara administrasi rumah sakit yang biasanya itu lama banget ya kan harus ngantri, satu-satu dipanggilin, nomor nomor 2 maju, nomor 3 maju, itu kan lama banget gitu ya kayak lama banget gitu lah, pokoknya lama banget. Nah, dengan adanya SIMRS ini itu membantu rumah sakit mengelola data pasien menggunakan database gitu kan, stok obat juga pakai database, jadwal dokter juga udah ada tersusun rapi dan juga billing secara efisien, mungkin bisa pakai QRIS, e-wallet dan segala macam gitu ya. Kemudian di sini adalah perlindungan data, UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 menjamin keamanan data pasien dan privasi dalam sistem kesehatan digital. Jadi UU ini tuh melindungi semua data pasien-pasien yang sakit di rumah sakit itu karena informasi pasien itu sangatlah privasi gitu ya. Makanya ada UU-nya di sini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Putri Aulia. Selanjutnya yaitu etika dan dampak sosial teknologi, yaitu transformasi digital membawa manfaat signifikan namun juga menciptakan tantangan etis dan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari profesional TI. Jadi transformasi digital ini membawa banyak dampak positif. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 contoh, mulai dari peningkatan produktivitas kerja, konektivitas, efisiensi layanan publik, hingga konektivitas global yang semakin luas. Namun, di balik dampak positif ini, terdapat pula dampak negatif yang perlu kita waspadai bersama. Yaitu dampak negatifnya itu terdapat 3 juga, yaitu digital burnout dan kelelahan digital, lalu terdapat ketergantungan teknologi berlebihan, lalu pengurangan interaksi sosial langsung. Jadi pada fenomena digital burnout atau kelelahan digital ini yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan kini mulai banyak terjadi. Lalu ketergantungan teknologi berlebihan. Jadi ketergantungan terhadap perangkat digital ini membuat sebagian orang ini kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan emosionalnya. Lalu pada pengurangan interaksi sosial langsung, karena banyak orang yang misalnya kayak scroll TikTok kebanyakan itu bisa memicu pengurangan terhadap interaksi sosial langsung gitu. Lalu etika profesional TRI. Jadi dalam etika profesional, terutama bagi tenaga teknologi rekayasa internet, mereka ini harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga keamanan data, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan memastikan bahwa teknologi ini tetap berpihak pada manusia, bukan sebaliknya. Jadi meskipun teknologi membuat hidup kita lebih mudah, kita juga harus bijak menggunakan teknologi tersebut. Jadi etika ini menjadi penuntun agar inovasi digital tidak mengabaikan sisi kemanusiaannya. Lalu slide selanjutnya, studi kasus telework dan kesejahteraan karyawan. Jadi startup Indonesia termuka seperti Gojek dan Tokopedia menerapkan sistem kerja fleksibel dengan hasil produktivitas meningkat, namun menghadapi tantangan kesejahteraan mental karyawan. Di sini terdapat
tiga. Yang pertama, peningkatan produktivitas, kedua, tantangan sosial, dan ketiga, refleksi kritis. Bisa kita lihat dari peningkatan produktivitas. Yang pertama, sistem kerja fleksibel memungkinkan karyawan bekerja sesuai ritme dan zona produktivitas masing-masing, menghasilkan output berkualitas lebih tinggi. Jadi dari hasil penerapan sistem ini, produktivitas karyawan ini meningkat karena mereka dapat menyesuaikan waktu kerja sesuai dengan ritme dan kondisi masing-masing karyawan. Lalu yang kedua, tantangan sosial. Penurunan interaksi sosial tatap muka, mengurangi kohesi tim, dan memicu penurunan engagement karyawan secara keseluruhan. Nah, pada dampak sosial yang muncul, interaksi tatap muka antar pegawai ini menjadi berkurang, sehingga kerja tim itu terasa kurang solid. Lalu, yang ketiga itu refleksi kritis. Yaitu pentingnya kebijakan kerja yang seimbang antara fleksibilitas teknologi dan kesejahteraan mental karyawan jangka panjang. Jadi, selain itu juga akan muncul rasa kelelahan mental akibat tidak keseimbangan waktu antara pekerja dan kehidupan pribadi. Maka dengan itu sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan kerja yang sehat dan seimbang, yang tidak hanya berfokus pada kinerja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan jangka panjang pada karyawannya. Artinya telework itu memang membuat pekerjaan itu lebih mudah, fleksibel, tetapi manusia atau karyawannya tetap membutuhkan interaksi sosial dan waktu istirahat yang cukup agar tetap produktif dan bahagia. Lalu, selanjutnya itu kesimpulan tanggung jawab profesional TRI. Jadi, teknologi informasi memiliki peran dalam produktivitas dan kualitas hidup Indonesia, namun memerlukan kesadaran etis, pemerataan akses, dan tanggung jawab sosial berkelanjutan dari setiap profesionalnya. Jadi, teknologi informasi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun, kesuksesan digitalisasi ini tidak hanya diukur dari kecepatan atau kecanggihan teknologi, melainkan juga sejauh mana etika dan tanggung jawab sosial ini diterapkan oleh profesional di bidang teknologi rekayasa internet. Lalu di sini juga terdapat 3 nilai utama yang harus dipegang. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua profesionalisme, ketiga keadilan digital. Jadi yang pertama itu integritas, yang dimana kita tuh harus menjunjung kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan sistem serta data digital. Yang kedua, profesionalisme, yang dimana pada profesionalisme ini dia tuh menguasai kemampuan teknis sekaligus menerapkan prinsip etika dalam setiap praktik kerjanya. Jadi kompetensi teknis dan etika dalam menjalankan tanggung jawab sebagai teknologi informasi. Lalu yang ketiga, keadilan digital, pemerataan akses teknologi dan agen perubahan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, keadilan digital ini memastikan seluruh lapisan masyarakat ini mendapatkan manfaat yang sama dari teknologi tanpa adanya kesenjangan. Jadi, dengan kita memegang
Tiga prinsip ini, para profesional di bidang teknologi ini dapat memastikan bahwa kemajuan digital itu tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Lalu selanjutnya itu terdapat pertanyaan reflektif untuk profesional TRI. Jadi di sini saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kami telah menggunakan teknologi untuk kemanusiaan, bukan sebaliknya. Jadi secara umum teknologi di Indonesia ini sudah banyak dimanfaatkan untuk kemanusiaan, seperti pada layanan pendidikan digital, lalu layanan kesehatan seperti JKN, mobile JKN, lalu dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, walaupun sudah banyak dimanfaatkan untuk kemanusiaan, masih terdapat tantangan etis, yaitu seperti penyalahan gunaan data, ketimpangan akses, dan kecanduan digital. Yang artinya kita nih belum sepenuhnya berhasil menggunakan teknologi untuk kemanusiaan, tetapi kita sedang menuju ke arah itu agar menggunakan teknologi sepenuhnya. Jadi yang penting itu adalah kesadaran kita untuk menjadi teknologi sebagai alat bantu kehidupan, bukan pengganti manusia. Jadi manusia ini tetap harus menjadi pengendali, bukan dikendalikan oleh teknologi. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan digital diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, integritas. Jadi, integritas diterapkan dengan bersikap jujur dan tanggung jawab saat menggunakan teknologi. Contohnya, tidak menyebarkan hoax atau berita yang tidak sesuai dengan faktanya, tidak menjiplak atau mengcopy karya digital orang lain, serta menjaga keamanan data dari pengguna. Selanjutnya, profesionalisme, yang berarti menggunakan kemampuan teknik secara etis dan bijak. Seperti contohnya, bagi pekerja TI, bisa memastikan sistem yang dibuatnya itu aman dan tidak merugikan orang lain atau pihak manapun. Bagi pengguna, berarti menggunakan teknologi dengan disiplin dan tujuannya positif. Nah, selanjutnya, keadilan digital. Nah, dalam keadilan digital diwujudkan dengan mendukung pemerataan akses dan literasi digital. Misalnya, membantu masyarakat di daerah tertinggal mengenalkan teknologi, atau tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kemampuan digitalnya. Jadi, dengan menerapkan ketiga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi kita juga dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teknologi informasi itu meningkatkan efisiensi dan inovasi kerja dengan tetap menjaga kesejahteraan manusia. Jadi TI itu meningkatkan efisiensi kerja itu melalui otomatisasi gitu ya, IoT ya. Jadi serba otomatis, terus juga komunikasinya cepat dan akses datanya itu real time secara benar-benar gitu ya, per detik gitu real time. Nah, contohnya itu adalah penggunaan cloud membuat kolaborasi antar tim jadi lebih mudah. Jadi kayak mungkin Figma ya. Aplikasi Figma itu bisa diakses sama tim
mungkin lebih dari 10 orang dari jarak jauh, dan itu juga membuat lebih mudah gitu ya. Jadi antar tim itu jadi lebih mudah. Kemudian sistem AI membantu menganalisis data dengan akurat gitu ya. Jadi menggunakan AI untuk menganalisis data supaya lebih akurat. Namun, kesejahteraan manusia harus tetap jadi prioritas. Artinya, penggunaan teknologi itu perlu diimbangi dengan etika kerja. Nah, balik lagi dengan etika kerja. Keseimbangan waktu dan perlindungan mental. Perusahaan perlu menciptakan budaya digital yang sehat, seperti jam kerja fleksibel, istirahat cukup, dan pelatihan literasi digital bagi karyawan. Jadi, si manusia ini supaya sejahtera juga harus punya kesehatan mental ya. Jadi, nggak boleh tiap hari itu tidur kerja 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 kerja. Nah, orang bisa kena mental kayak gitu. Nah, jadi dengan begitu teknologi itu tidak hanya membuat kita lebih lebih produktif, tapi juga lebih sejahtera dan manusiawi. Nah, jadi salah satu gunanya AI di zaman sekarang ini adalah untuk lebih efisien gitu ya. Lebih efisien kerjanya dan juga lebih cepat, tapi balik lagi penggunaan AI itu harus dengan etika yang benar gitu ya. Dengan cara tidak asal copy paste dan juga tidak overclaim gitu. Mungkin cukup sih ya untuk jawaban nomor 3. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya tentang materi ini. Mungkin sudah cukup ya. Cukup, oke. Ya mungkin bisa diakhiri aja ya dari kelompok kita. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada salah penjelasan, kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.